selalu sehat dan harus tetap semangat ya, meskipun sampai hari ini kita masih belajar secara daring dan masih belum bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu guru. Nah, meskipun belajarnya dilakukan secara daring, namun tak henti-hentinya Ibu mengingatkan untuk tetap jaga kesehatan dan kalian tetap untuk melaksanakan sholat duha, mengaji di rumah, dan murojaah bersama ayah dan bunda ya. Hari ini, hari Kamis, kita akan belajar matematika. Nah, kemarin atau minggu lalu Ibu sudah menjelaskan mengenai operasi hitung campuran pecahan ya. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu mengenai penerapan operasi hitung campuran bilangan bulat. Jadi kalau kemarin masih berupa angka-angka, kali ini kita akan belajar mengenai penerapan atau dalam soal cerita. Jadi nanti kita nggak langsung menemukan angka, tetapi melalui soal cerita dulu yang harus dicari, kemudian baru dihitung. Nanti simak baik-baik ya. Ibu akan menjelaskan satu persatu. Anak-anak jangan lupa dicatat ya. Dicatat dan dipahami, karena ini matematika itu butuh penerapan, pemahaman, dan latihan yang banyak. Jadi perhatikan baik-baik, yang serius belajarnya kalian sudah kelas 6, apalagi matematika yang perlu hitungan dan pemahaman ya. Tetap semangat. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan belajar matematika mengenai penerapan operasi hitung campuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti menemukan berbagai persoalan-persoalan yang harus diselesaikan dengan menggunakan angka. Nah, kita akan belajar bagaimana memecahkan masalah mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat dalam bentuk soal cerita. Sebelum itu, Ibu akan mengingatkan kepada anak-anak semua mengenai bilangan bulat. Nah, ini yang Ibu sudah tuliskan di sini adalah bentuk bilangan bulat. Nih, coba kalian lihat di sini. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan positif, dan 0. Di sini ada 0 di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, bilangan bulat semakin ke kanan, ini kan kanan ya, nih. Semakin ke kanan, maka dia nilainya adalah positif. Ke kanan positif, ke atas juga dia positif. Nah, kalau ke kiri, nih ke kiri itu dia negatif. Ke bawah juga negatif. Jadi yang jadi patokan di sini adalah 0. Ini anak-anak ya. 0 ini menjadi patokan. Ibu ulang sekali lagi. Ketika ke kanan bernilai positif, ke atas juga bernilai positif. Kalau ke kiri itu negatif, ke bawah juga negatif. Nah, ini yang harus teman-teman ingat, karena nanti ketika kita akan menyelesaikan soal, maka kalian harus memegang dasar ini. Nah, sekarang coba anak-anakku buka buku LKS matematikanya halaman 50 sampai 51 ya. Ibu akan menjelaskan, kalian dibuka dulu bukunya. Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya satu persatu. Nah, yang pertama ini, di sini ada soal yang poin 1, penerapan operasi hitung campuran bilangan bulat. Yang poin A, Ibu bacakan soalnya, kalian simak di buku masing-masing ya. Seekor lumba-lumba berenang pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut. Lumba-lumba itu melompat sampai ketinggian 15 meter di atas permukaan laut. Berapa ketinggian lompatan lumba-lumba tersebut? Nah, pada soal telah dijelaskan ya anak-anak ya, si lumba-lumbanya itu berenang pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut. Berarti kalau yang namanya di bawah permukaan itu, ya tadi di bawahnya 0. Karena 0 kan yang menjadi
patokan. Maka bernilai 10 meter di bawah permukaan laut itu artinya adalah negatif 10. Kemudian lumba-lumba itu melompat sampai ketinggian 15 meter. Berarti kalau melompat itu kan otomatis ke atas ya sayang ya. Kalau ke atas berarti bernilai 15-nya positif. Nah, lalu bagaimana Bu menjawabnya? Cara menjawabnya adalah ketika ada soal yang berkaitan dengan ketinggian lompatan atau kedalaman, maka caranya adalah ketinggian awal, ketinggian akhir dikurangi dengan ketinggian awal. Tadi ketinggian akhirnya itu adalah, ini kan ketinggian pertama, awal, kalau yang ini adalah akhir. Nah, cara menyelesaikannya yaitu ketinggian akhir dikurangi dengan ketinggian awal. Jadi di sini penyelesaiannya adalah 15 dikurangi. Nah, di situ awalnya itu negatif 10. Jadi kalau yang namanya negatif itu dikasih tanda kurung. Ini jawab ya. Nah, 15. Nih, di sini Bu udah pernah jelaskan nih. Negatif ketemu negatif, kalau kita tarik garis lurus bisa menjadi positif. Maka 15 ditambah 10 hasilnya adalah 25. Sudah selesai. Nah, beginilah caranya. Jadi gini, yang perlu kalian ingat adalah apabila soal cerita tersebut menanyakan tentang menghitung ketinggian atau kedalaman, nah itu caranya adalah ketinggian yang akhir dikurangi dengan ketinggian yang awal. Jadi awas terkecoh, ini yang harus diingat ya. Nah, kemudian dilanjutkan untuk yang poin B, Riana mengikuti kegiatan baris berbaris di lapangan. Ia berada di suatu titik di lapangan itu. Riana bergerak ke kanan sejauh 7 langkah. Nah, pokoknya begini, ketika ada soal, di situ ada angka, maka angka tersebut harus kita tulis. Di sini coba kita tulis perlahan ya. Riana bergerak ke kanan. Tadi Ibu sudah jelaskan kalau ke kanan itu nilainya positif, maka 7-nya ini positif. Tulis kita di sini. 7. Kemudian bergerak lagi ke kanan. Kalau kanan itu positif, maka positif 4. Positif 4. Nah, setelah itu dibaca soalnya ya. Setelah itu ia bergerak ke kiri. Kalau kiri dari 0 itu nilainya adalah negatif. Tuh, maka di sini tulis negatif 10. Nah, lalu kalau sudah seperti ini kan sudah tidak ada angka lagi di soalnya, maka kita selesaikan satu persatu. Di sini soalnya sama seperti ketika kita tatap muka. Nih. Ada positif, ada negatif. Ini sama-sama kuat, maka yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah yang paling kiri. Ini dulu diselesaikan. 7 ditambah 4 adalah 11. Nah, 11 ini turun, dikurangi 10. Maka hasilnya adalah 1. Jadi, Riana posisinya sekarang adalah ada di angka 1. Nah, lanjut sekarang kita ke poin nomor 2, yaitu penerapan operasi hitung campuran bilangan cacah dan pecahan. Kalau tadi mah bilangan bulat, kalau sekarang bilangan cacah dan pecahan. Kalau bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari apa tadi bilang? Yang terdiri dari positif, bilangan negatif, dan 0. Nah, kalau bilangan cacah
Bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Itu namanya bilangan cacah. Ini ada dan pecahan. Kalau pecahan mah yang ini ya, bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Misalnya 1/2, 2/5, itu namanya bilangan pecahan. Kalau bilangan cacah, contohnya ya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu namanya bilangan cacah. Nah, kita sekarang lihat ke yang A ya, yang poin A. Nomor 2 yang poin A halaman 51, di situ kita bisa lihat soalnya. Di sini Ibu bacakan ya. Pak Didik seorang pedagang. Hari ini Pak Didik membeli 36 kotak telur. Nah, diingat-ingat ketika kita menemukan angka dalam soal, maka langsung kita tulis untuk perhitungan ya. Nih, untuk dioret-oretan kita tulis. Pak Didik membeli 36 kotak telur. Maka kita di sini tulis 36. Nah, tiap kotak berisi 120. Jadi ini kotaknya ada 36, masing-masingnya itu ada 120. Maka gimana caranya? Ya harus dikali. Kan masing-masing. Kalau misalnya ada kata masing-masing itu berarti dikali. Dikali berapa tadi? Dikali 120. Nah, terus dibaca lagi nih, masih ada angka di sini. Semua telur itu dimasukkan ke dalam 12 kerat telur sama banyak. Kalau dimasukkan itu berarti dibagi. 12. Nah, kalau udah seperti ini gimana? Nah, coba kita lihat tandanya. Ada perkalian, ada pembagian. Maka dia sama-sama kuat. Berarti yang harus kita kerjakan adalah yang paling kili terlebih dahulu. 36 dikali 120 hasilnya adalah 4.320. Yang bagi ditulis lagi, dibagi 12. Maka hasilnya adalah berapa? 4.320 dibagi 12, hasilnya adalah 360. Jadi setiap kerat telur itu berisi 360 butir. Nah, caranya masih sama seperti biasanya. Jadi yang penting ketika ada angka, kalian harus tulis dan dipahami terlebih dahulu apakah bilangan tersebut dikali, dibagi, ditambah atau dikurangi. Nah, kita langsung ke poin B ya. Ingat, dibaca soalnya pelan-pelan. Ketika ada angka, maka ditulis di oret-oretan. Yang poin B, Paman membeli 184 buku. Ada angka, kita tulis di sini. 184 buku berarti positif ya. 184 buku. Ayah membeli 248 buku. Nih, ayahnya 248 buku. Kemudian buku-buku itu dikumpulkan menjadi satu. Berarti kalau dikumpulkan menjadi satu kan berarti dijumlahkan ya antara buku yang paman dan bukunya ayah. Kita jumlahkan karena perintahnya disuruh dijumlahkan. Di sini 12, di sini 13. Nah, jumlahnya adalah 432 buku. Kemudian kita baca lagi soalnya. Nah, buku tersebut dibagikan kepada 24 anak yatim. Kalau dibagikan itu sudah jelas, berarti dibagi. Nah, gitu cara memahami soal matematika, terutama soal cerita. Kita memahami per angkanya. Jadi jangan terburu-buru, kita pahami satu persatu biar lebih mudah. Tadi katanya dibagikan kepada anak yatim yaitu sebanyak 24. Maka di sini kita bagi 24
4. Nah, kalau udah seperti ini berarti 432 buku dibagi 24, hasilnya adalah 18. Jadi setiap anak yatim itu menerima buku sebanyak 18 buku. Itu dia caranya. Kita lanjut ke poin C. Ibu bacakan soalnya, kalian baca di rumah masing-masing ya. Seorang petani menjemur hasil panennya sebanyak 5 ton. Tulis di sini. 5 ton. Setelah kering, beratnya susut. Tahu susut? Susut itu artinya apa ya? Berkurang beratnya. Menyusut sebanyak 15 kg. Berarti kalau menyusut atau berkurang, ya sudah jelas berarti dikurangi 15 kg. Titik. Hasil panen tersebut dimasukkan ke dalam 10 karung besar. Kalau dimasukkan ke dalam 10 karung besar berarti dibagi 10. Nah, berapa berat masing-masing karung tersebut? Kalau sudah seperti ini dan di soal tidak ada angka lagi, maka saatnya kita kerjakan. Di sini kita beri tanda kurung. Kenapa? Karena di awal menyusut dulu nih. Si berasnya itu menyusut, maka dikerjakan terlebih dahulu. Dikurangi dulu menyusut, setelah selesai dihitung baru dibagi. Karena di sini satuannya masih ton dan yang menyusutnya itu kilogram, maka yang ton ini kita samakan satuannya menjadi kilogram. Kalau seperti ini kita tidak bisa dikerjakan karena satuannya masih berbeda. 1 ton itu adalah 1000 kilogram. Perlu diingat anak-anak, 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Jadi kalau 5 ton artinya adalah 5000 kilogram. Nah, tonnya kita ubah menjadi kilogram. Karena 1 ton itu 1000 kilo, maka 5 ton berarti 5000 kilogram. Dikurangi 15 kilogram. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa mengerjakan karena satuannya sudah sama, kita kurangi 5000 kilogram dikurangi 15000 kilogram, hasilnya adalah 4985 kilogram. Yang ini turun dibagi 10. Nah, 4985 kilo dibagi 10, hasilnya itu adalah 498,5 kilogram. Sekian pembelajaran matematika kita hari ini. Sampai jumpa di lain hari. Terima kasih. Semoga anak-anak ibu di rumah dapat memahami dengan baik. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan latihannya. Tetap jaga kesehatan di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.